Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awanda Wiyandini dengan NPM 2319195. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal nasional yang membahas mengenai dampak perkembangan ekonomi digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Jurnal yang akan saya bahas berjudul Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran KPPU di Era Ekonomi Digital yang ditulis oleh Ahmad Sabirin dan Rafid Haidar dan dipublikasikan pada tahun 2021. Secara umum, jurnal ini membahas bagaimana perkembangan ekonomi digital berdampak pada penegakan hukum persaingan usaha serta pentingnya optimalisasi peran KPPU dalam menghadapi perubahan tersebut. Jika kita lihat saat ini, perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat pesat, di mana aktivitas bisnis banyak bergeser ke platform digital. Kondisi ini membuat pelaku usaha tertentu memiliki kekuatan pasar yang sangat besar, bahkan cenderung menguasai pasar. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada sektor teknologi saja, tetapi juga merambah ke sektor perdagangan, transportasi, hingga jasa keuangan. Akibatnya, muncul ketergantungan pengguna terhadap platform tertentu yang akhirnya memperkuat posisi dominan perusahaan tersebut. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi hukum persaingan usaha. Dalam praktiknya, muncul potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi, dan strategi harga yang tidak wajar. Yang perlu diperhatikan di sini, aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan tersebut, sehingga muncul celah hukum. Jadi, permasalahannya tidak hanya terletak pada pelaku usaha saja, tetapi juga pada keterbatasan regulasi yang ada. Jurnal ini menggunakan teori persaingan usaha, khususnya konsep posisi dominan dan efisiensi pasar, serta teori penegakan hukum. Konsep posisi dominan digunakan untuk melihat bagaimana platform digital dapat mengontrol pasar termasuk dalam menentukan harga, akses pasar, dan perilaku kompetitif terhadap pelaku usaha lainnya. Sementara itu, teori efisiensi pasar digunakan untuk menilai apakah struktur pasar masih memberikan manfaat yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha lainnya, sedangkan teori penegakan hukum digunakan untuk menilai apakah aturan yang ada mampu mengatur dan menindak perilaku tersebut secara efektif, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Artinya, penulis lebih berfokus pada apakah aturan hukum yang ada saat ini sudah cukup untuk menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan ekonomi digital. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan, khususnya dalam praktik persaingan usaha digital. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital memang membawa perubahan besar terhadap persaingan usaha. Platform digital dengan kekuatan pasar besar berpotensi melakukan praktik anti persaingan seperti eksklusivitas, diskriminasi, dan predatory pricing. Praktik tersebut dapat merugikan pelaku usaha kecil karena akses pasar menjadi tidak seimbang. Selain itu, konsumen juga dapat dirugikan karena terbatasnya pilihan dan potensi manipulasi harga. Selain itu, ditemukan bahwa regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk mengatur dinamika tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran KPPU serta pembaruan regulasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Menurut saya, jurnal ini sudah cukup relevan karena menggambarkan kondisi yang memang terjadi saat ini, terutama terkait dominasi platform digital. Namun, pembahasannya masih terasa umum dan belum terlalu masuk ke praktek nyata. Misalnya, jurnal ini belum menunjukkan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut terjadi dalam kasus konkret di Indonesia, sehingga gambaran penegakan hukumnya masih terasa abstrak. Selain itu, solusi yang diberikan juga
sebatas pada perlunya penguatan KPPU dan pembaruan regulasi, tetapi belum dijelaskan secara rinci langkah apa yang bisa dilakukan dalam praktek. Jadi, menurut saya, jurnal ini sudah baik dalam menjelaskan masalah yang ada, tetapi masih kurang dalam memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana masalah tersebut seharusnya ditangani dalam praktek. Jika dikaitkan dengan materi penegakan hukum persaingan usaha, jurnal ini sangat relevan. Dari sisi kelembagaan, terlihat bahwa KPPU memiliki peran penting sebagai pengawas dan penindak pelanggaran, serta harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. Dalam prakteknya, KPPU tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga melakukan investigasi, analisis pasar, serta memberikan putusan terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peran KPPU sangat strategis dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Dari sisi hukum acara, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena banyaknya bukti berbasis digital. Bukti seperti algoritma harga, data transaksi, dan sistem platform menjadi bagian penting dalam pembuktian. Dalam konteks upaya hukum, adanya keberatan dan banding dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum karena prosesnya menjadi lebih panjang dan berlapis. Sementara itu, dalam pelaksanaan eksekusi dan sanksi, masih terdapat kendala dalam menindak pelaku usaha digital secara efektif, terutama ketika pelaku usaha berskala internasional. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya berkaitan dengan aturannya saja, tetapi dengan proses serta pelaksanaannya secara keseluruhan. Dapat disimpulkan, perkembangan ekonomi digital membawa tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan munculnya model bisnis baru, tetapi juga pada kompleksitas pembuktian, kelemahan regulasi, serta keterbatasan kewenangan dalam praktek penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian baik dari sisi regulasi maupun penguatan peran KPPU agar mampu menghadapi dinamika ekonomi digital dan tetap menjaga persaingan usaha yang sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.